semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Oke, hari ini kita buat video memasak aja. Aku mau buat soto. Jadi ini tuh aku masaknya di sore hari. Karena kalau siang tuh lagi panas banget, aku nggak bisa kayak berkegiatan pakai baju komplit, pakai jilbab, pakai pakai baju panjang gitu. Kalau di dalam rumah ya udah pokoknya aku berkegiatan kadang pakai daster, kadang ya pakai celana pendek gitu ya teman-teman. Yang nggak mungkin aku video. Jadinya ya udah aku mau video yang ketika kita buat soto aja. Karena lagi banyak tulangan di freezer aku penuh dengan tulangan, makanya aku buat soto aja. Terus ada ceker juga, nggak tahu lagi BM soto ceker aja gitu. Soalnya kapan hari itu dapat soto, pokoknya sering lah gitu ya dapat kayak soto, tapi sotonya itu nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, untuk bumbunya yang aku blender ini ada bawang merah, bawang putih, jahe sama kemiri. Terus ada yang ada bawang pre itu ya, tapi yang putihnya aja tuh aku goreng juga. Pokoknya yang aku sebutin tadi aku goreng. Nah, untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box ya. Buat kalian yang suka soto bening tapi lekoh banget, menurut aku ini ya, soalnya aku tipe suka yang soto bening tapi bumbunya itu harus kayak berasa gitu. Nah, setelah aku blender tadi aku cuper ya, tapi karena aku pengen yang lembut jadinya aku tambahin air. Tadi aku tambahin air, terus ini aku mau tumis dulu. Dan aku mau mengurangi itunya kadar airnya di bumbunya gitu. Kita tumis sampai mateng. Nah, kalau kadar airnya sudah berkurang gitu, baru kita nanti masukkan lengkuas, daun jeruk gitu, sama serainya. Soalnya kalau belum bener-bener tanek tuh, kalau kita masukin serai, daun jeruk kayak gitu tuh, dia tuh nggak akan matang dengan sempurna gitu menurut aku. Soalnya dia bakalan nyangkut di lengkuasnya. Nah, terus ini aku masukin kunyit bubuk sama lada bubuk. Nah, sebelumnya tadi aku udah masak ceker ya. Cekernya udah kayak aku rebus. Nah, aku tuh pakai panci. Aku tuh pakai panci dari Tivale yang itu ada dia tuh klaimnya tuh bisa kayak mengempukkan, dan memang ternyata tuh bener banget. Dia masak ceker tuh nggak perlu lama-lama, jadinya dia cepet empuknya karena dari lubang tutupnya tuh kayak ke vakum gitu ya teman-teman. Jadi panasnya tuh tetap di dalam. Jadi buat kalian yang takut dengan presto, kalian bisa check out ini ya. Untuk link pembeliannya udah aku taruh di description box. Nah, oke, udah semuanya tanak, terus baru aku masukin ke sini. Oh ya, aku sendiri tuh manusia yang takut banget buat presto, meskipun udah dikasih tahu gimana aku tetap takut. Aku bisa kabur. Aku sama suamiku tuh sama-sama takut kita ya. Soalnya kemarin pas di rumah Jawa itu, nah pas syukuran pas tahlilan itu kan sama ibu itu disuruh masak di presto gitu ya. Kita udah berdua tuh udah mau kabur aja karena kita takut ini beneran nggak meledak. Soalnya karena kita tuh sering udah ketanam di pikiran kita tuh kayak banyak banget yang meledak gitu loh. Jadi meskipun banyak orang yang bilang nggak apa-apa, tapi menurut kita tetap tidak,
kita tetap takut gitu ya. Nah ini aku udah masukin, terus aku tunggu biar bumbunya meresap ke dalam tulangan dan juga ke ceker-cekernya gitu. Nah di sisi sebelahnya aku mau masak telur. Ini jangan lupa ya telurnya ya. Meskipun anak-anak nanti nggak akan makan telur, tapi bunda sama ayahnya makan telur. Oke, terus aku iris bawang daun pre. Aku iris daun prenya ya teman-teman. Tadi yang ujungnya yang warna putih kan udah aku cuper dan udah aku goreng juga kan tadi. Jadi untuk daunnya kita masukin di yang terakhir. Jangan lupa ya di seasoning dikasih gula, garam, sama penyedap. Penyedapnya kalian bisa pakai kaldu ayam gitu ya. Aku kalau udah pakai kaldu ayam aku nggak akan pakai micin, dan kalau udah pakai micin dan aku nggak bakalan pakai kaldu ayam gitu. Ini nggak aku kasih gula karena menurut aku udah pas aja gitu, nggak perlu pakai gula. Aku nggak suka makanan yang manis gitu ya teman-teman. Soalnya ada kan yang kayak sayur bening tuh manis banget, pokoknya serba yang rasa manisnya tuh terasa banget, itu aku nggak begitu suka. Oke lanjut, aku mau ngerebus cabenya. Tadi untuk telurnya udah mateng, terus aku sisihkan, aku rendam air dingin. Terus sekarang aku mau masak cabenya. Nah untuk sotonya tadi kan udah matang ya teman-teman, terus udah aku angkat. Sekarang waktunya aku goreng kerupuk. Ini gak boleh ketinggalan ya buat teman soto. Selain kerupuk ada juga kol, terus ada bawang goreng tuh juga jangan lupa. Ada soun ya, bukan bihun tapi soun. Soalnya kalau bihun itu menurut kita kan terlalu kenyal banget kalau untuk ditaruh di soto ataupun bakso ya. Dia cocoknya untuk bihun goreng. Jadi kayak pengen bihun goreng ya. Next lah, aku akan buat bihun goreng. Nah udah semuanya ini aku masukin. Jadi tuh masak kali ini bukan kayak yang tinggal semuanya cemplang-cemplung, enggak, aku tunjukin prosesnya dan setiap kontinennya apa aja yang ada di dalam soto tersebut gitu. Nah ini sounnya di sini tuh aku tuh semenjak tinggal di Kalimantan tuh aku baru tahu kalau soun itu nggak sama dengan bihun. Terus ternyata soun itu ada yang warnanya biru. Soalnya di Jawa aku nggak pernah beli soun, paling belinya yang bihun. Toh di Jawa juga dulu kan masih belum nikah, jadi ya aku tuh lebih suka kayak belanja sayuran gitu kalau ke pasar. Pokoknya untuk proteinnya aku tuh jarang banget gitu. Apalagi permimian tuh dulu aku tuh sangat menghindari banget. Nggak tahu setelah tinggal sendiri malah suka banget makan mie. Nah oke, aku kupas telurnya ya. Nah kalau kita rendam pakai air dingin dia tuh akan mudah banget dikupasnya. Jadi nggak dagingnya putihnya telur tuh nggak akan keikut. Nah terus aku lanjut iris kol. Irisnya yang tipis-tipis dan kecil-kecil ya teman-teman. Dan aku tuh nggak telaten yang harus ambilin dari itu satu-satu per lembar gitu. Jadi makanya aku langsung cincang aja, belum aku pisah-pisahin gitu. Nah untuk telurnya aku potong-potong gitu biar agak sopan ya. Kalau di soto, soalnya kalau di soto bulat tuh kayak nggak sopan aja gitu menurut aku. Nah udah selesai untuk yang ini aku jadiin satu ya, biar memudahkan untuk mengambilnya. Terus
aku taruh wadah lagi untuk berambang goreng. Bawang merah gorengnya aku beli yang jadi aja, soalnya aku manusia mager yang harus kupas-kupas bawang merah dan terus digoreng. Jadi aku beli jadi, soalnya ini pun gak akan bertahan lama, belum ada 24 jam, belum ada 5 jam udah habis itu dicamilin sama adik Rezel dan ayahnya. Jadi makanya aku tuh mager banget buat iris-iris bawang per bawang-bawangan untuk digoreng. Karena apa ya? Karena 3 jagoanku tuh suka banget nyemilin bawang merah goreng. Jadi aku kayak effortku tuh besar loh buat masak itu tuh lama, tapi ngabisinnya sebentar. Jadi mending beli aja gak sih? Oke lah, aku lanjut ya. Ini aku blender cabenya. Nah, udah gini aja, aku nggak kasih bumbu apa-apa, itu tadi cuma cabai terus aku halusin gitu. Udah deh, cabai itu pasti yang terakhir kali. Jadinya udah semuanya. Ini kenapa lama banget aku ambil videonya yang ini. Tidak rela kalau ada satu potong cabai yang tersisa di dalam blendernya. Oke, kita pokoknya harus sampai bersih karena cabai lagi mahal. 150 pemirsa. Jadi di tempat aku tuh lagi harga segitu, tapi alhamdulillah yang aku belanja yang di Tanjung tuh kan harganya murah ya teman-teman. Nah, kalau di dekat rumah tuh lagi 150. Nah, lanjut, aku tuh lupa nggak ngevideoin waktu aku menyusun sotonya. Jadi ini aku ngambilin anak-anak. Nah, terus itu tuh adik Rezel. Kalian akan melihat bagaimana adik Rezel langsung ngambil sounnya dari tempatnya tuh. Lihat dia tuh, karena sotonya masih panas juga ya teman-teman. Jadinya dia tuh dia gak terima aku ambilin segitu, terus dia langsung makan sounnya dari situ. Aku tuh baru ngenya pas aku udah selesai. Aku lihat videonya, loh kok kayak gitu. Nah, ini Mas Alvaro karena sotonya masih panas, jadi dia jompa jambe tuh sotonya. Oke, video aku udah mau berakhir. Terima kasih sudah mau nonton. Selamat menjalankan aktivitas kalian. Jangan lupa bahagia selalu. Thanks for watching semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.